Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan memulai lagi pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Sekarang kita di Sekolah Fikih Muamalat serial ke-25. Masih seputar harta haram karena zolim. Dan ini adalah zolim pada khalayak ramai, pada orang banyak. Yang kita bahas di buku Harta Haram ini halaman 239, pajak kontemporer menurut tinjauan fikih. Jadi kita bahas seputar pajak ya. Pajak kontemporer menurut tinjauan fikih. Nah, kita lihat beberapa tinjauan nanti di sini, apakah pajak ini termasuk kezoliman ataukah tidak. Terus hukumnya apakah masih dibolehkan, apalagi jika negara itu menerapkan, dibolehkan ataukah tidak. Baik, kita lihat mulai dari pengertian terlebih dahulu. Monggo. Pajak adalah iuran wajib setiap warga negara, muslim atau non-muslim, kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Pajak dapat berbentuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk, dan lainnya. Ya, iuran wajib bagi setiap warga negara. Ini diatur berdasarkan undang-undang. Diatur berdasarkan undang-undang. Tujuannya untuk membiayai belanja negara. Tujuannya ya, untuk membiayai belanja negara. Situ ada macam-macam pajak nih ya. Ada pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, ya, pajak barang masuk dan lainnya. Terus, pajak jenis ini telah dihapuskan Islam. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi sekarang, hampir seluruh negara Islam menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin bermacam. Untuk itu dibutuhkan ijtihad baru para ulama. Nah, pajak jenis ini, yaitu tadi ya, pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk. Nah, ini semua dibutuhkan ijtihad baru. Karena semua negara Islam, seluruh negara Islam menerapkan pajak jenis ini. Ya. Ini nanti mencakup masalah apakah kita dari negara itu boleh nggak menerapkan pajak, satu. Kemudian apakah kita harus membayarnya mengikuti aturan yang ada.
Ya, terus para ulama fikih. Para ulama fikih telah membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan sebelumnya. Di antara mereka ada yang mengharamkan mutlak dan ada di antara mereka yang membolehkan bersyarat. Nah, baik. Hukum pajak ini ada perselisihan. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, ya, mengharamkan secara mutlak, jadi mutlak haram. Dan ada yang membolehkan bersyarat. Boleh tapi bersyarat. Ya, terus. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang melemparkan batu dengan kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina. Lihat ya, tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan hukum pajak itu boleh secara mutlak. Coba lihat di sini, mahlan ya Khalid, waladzi nafsi biyadi, laqad tabat taubatan law taba sahibu maksin la ghufira lahu. Sabar wahai Khalid, demi Allah, sungguh wanita itu telah bertobat. Kalau penarik mucus atau pajak bertobat seperti dia, niscaya diampuni dosanya. Nah, kalau penarik pajak bertobat seperti dia, dibandingkan dengan penarik pajak maksin. Sahibu maksin lau tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Andai atau kalau penarik pajak itu bertobat seperti dia, di mana dia tadi ini adalah wanita yang dirajam karena berzina, la ghufira lahu, niscaya diampuni dosanya. Ya, niscaya diampuni dosanya. Terus juga sabda Nabi SAW yang berbunyi, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Bacanya. Para penarik pajak. Ya, ingat ya, hadis ini begitu tegas. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Itu. Tidak akan masuk surga para penarik pajak. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini dhaif oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan li ghairi oleh Al-Arnaud. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Coba kita analisa hadis ini ya. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Sahibu maksin sini penarik pajak. La yadkhul ini kalimat nafi. Ya, nafi, penafian, peniadaan. Tidak akan masuk surga. Surga nih. Tidak akan masuk surga ada dua kemungkinan. Satu, tidak masuk surga selamanya. Yang kedua, tidak masuk surga langsung. Berarti pertama kali tidak masuk surga, dia mampir dulu di neraka.
Entah mau pakai pertama atau kedua ya, tapi nanti kita melihat dalil-dalil syar'i ya. Kalau ini untuk perbuatan kafir nih, tidak masuk surga selamanya, ini untuk perbuatan kafir. Yang jelas kedua pengertian ini punya satu makna, pelakunya itu pelaku dosa besar. Ada kalimat ini, la yadkhul jannah. Nah, ini menunjukkan dosa ini al-kabair. Dosa besar. Ya, itu menunjukkan dosa besar. Jadi para ulama tidak ada yang membolehkan sama sekali. Yang ada maksudnya menyatakan mutlak boleh gitu tanpa syarat. Yang ada itu mengharamkan secara mutlak, atau kalau dibolehkan bersyarat. Ya kalimatnya ya. Kalau tidak haram menurut dia, tapi dibolehkan bersyarat. Tidak ada ulama yang menyatakan pajak itu hukumnya boleh-boleh saja. Enggak. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang mengharamkan. Ya. Di antara ulama yang mengharamkan negara menarik pajak adalah Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Dalil pendapat yang mengharamkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti tadi Quran surat An-Nisa. Jadi surat An-Nisa ini bisa diterapkan pada hal-hal zoliman saja ya. Karena termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Terus tadi hadis, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian, bainakum haramun, di antara kalian tuh haram, gak boleh dilanggar, gak boleh diinjak-injak, gak boleh. Nah, terus pada dasarnya harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak, dan mukus telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi larangannya seperti dalam dua hadis tadi ya. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Juga tadi tentang hadis wanita yang dirajam, terus Nabi SAW itu bandingkan dengan dosa penarik pajak. Nah, terus. Kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat, dan pajak tidak termasuk bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan genting saat akan perang tidak pernah menarik pajak. Beliau lebih memilih cara berhutang kepada sahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo, serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh. Jadi alasan pajak itu haram yang pertama, pajak itu zolim, ya sebagaimana dalil tadi An-Nisa dan hadis. Yang kedua, pajak tidak termasuk bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Pajak itu tidak termasuk kewajiban yang ditunaikan dari harta.
Nah, buktinya di sini Nabi SAW ketika pergi berjihad, ya Nabi SAW ketika pergi berjihad, beliau tidak menarik pajak dari rakyatnya, tetapi yang beliau lakukan adalah sudahlah berutang pada orang yang mampu, kemudian nanti diganti. Nah, terus. Dalil selanjutnya adalah saddu zari'ah. Andai hal ini dibuka, maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat Islam. Nah, ini juga jadi sarana saddu zari'ah. Maaf, larangannya itu karena saddu zari'ah. Larangannya itu karena saddu zari'ah. Yaitu mencegah dari menzolimi harta umat Islam. Ya, ini dilarang biar ya penguasa tidak menzolimi harta umat Islam. Ini alasan yang lainnya lagi. Terus. Pajak tidak pernah diterapkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penguasa atau khalifah di masa-masa keemasan Islam, maka menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ingat ya, tadi ada dua kubu, dua pendapat ya. Kita lihat satu-satu dulu. Ini alasannya. Ini masih alasan dari ulama yang mengharamkannya. Di antaranya lagi adalah pajak tidak pernah diterapkan oleh para penguasa atau khalifah di masa-masa keemasan Islam. Itu ya. Jadi tidak pernah diterapkan seperti itu. Ya, terus sekarang tanggapan dalil. Jadi setiap kali ada sesuatu yang beliau tidak setujui, beliau beri tanggapan dalilnya. Ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak tidak menafikan adanya kewajiban dalam harta terhadap kerabat dan fakir miskin. Dan pajak yang ditarik atas kebutuhan pokok sebuah negara lebih penting daripada kebutuhan individu. Nah, lihat ya. Sebenarnya kalau mau ditimbang-timbang ini alasan beliau menyangga kalau bilang haram secara mutlak di sini ya. Ada sanggahan pajak itu kebutuhan sebuah negara yang ditanggung. Jadi ini bukan kebutuhan individu. Ini kebutuhan negara yang ditanggung. Terus. Hadis-hadis yang mengharamkan mukus itu bermakna mukus yang zalim. Adapun pajak yang ditarik berdasarkan kebutuhan pokok sebuah negara bukanlah suatu kezaliman. Nah, ini kita masih bahas alasan pajak tidak dihukumi haram secara mutlak. Ya, karena satu tadi pajak itu kebutuhan sebuah negara yang ditanggung, ini bukan kebutuhan individu. Terus yang kedua, pajak yang diharamkan, ini menurut pendapat yang membolehkan ya, pajak yang diharamkan adalah pajak yang sifatnya itu kezoliman. Terus. Adapun dalil bahwa Nabi hanya berhutang dan tidak menarik pajak itu dimungkinkan jika diharapkan akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Adapun jika tidak ada harapan untuk menutup utang, tentu menarik pajak dengan ketentuan syar'i merupakan satu-satunya jalan. Nah, alasan membolehkannya lagi karena pajak itu satu-satunya jalan untuk memenuhi ya kas negara. Pajak itu satu-satunya jalan untuk memenuhi kas negara. Di sini tidak bisa berutang. Nah, kalau dulu Nabi SAW masih bisa berutang. Itu diantara alasannya lagi. Terus. Adapun dalil bahwa saddu zari'ah bisa diatasi dengan membuat ketentuan untuk penarikan pajak yang dibolehkan. Nah, bisa juga kita katakan ini tidak diharamkan secara mutlak karena pajak bisa saja dibuat ketentuan dalam penarikan pajak yang dibolehkan. Jadi dibuatlah aturan-aturan lagi. Kalau ini memang mau diterapkan, dibuatkan aturan-aturan yang ketat untuk penarikan pajak. Terus. Adapun hal ini tidak pernah dilakukan di masa sahabat telah ditanggapi oleh Syatibi.
Karena tidak ada kebutuhan di waktu itu, di mana keuangan Baitul Mal, perbendaharaan negara, cukup untuk membiayai belanja negara. Nah, dulu di masa sahabat, di masa keemasan Islam tidak ditarik pajak karena kebutuhan kas negara sudah tercukupi. Itu alasan ulama yang tidak mengharamkan secara mutlak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang membolehkan kalau gitu. Ini sudah disanggah berarti merujuk ke pendapat yang kedua yang membolehkan sama dengan alasan-alasan tadi yang dikemukakan. Nah, terus Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya Al-Juwaini, Syatibi, para ulama Andalus, dan ulama mazhab Hanafi, dan Ibnu Taimiyah. Oh, ternyata ini ulama yang membolehkan ya, ajaran ulama yang membolehkan menarik pajak. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat. Situ ada Al-Juwaini, ulama dulu juga ini, Asy-Syatibi. Asy-Syatibi sebutkan dalam I'tisam ya. Terus para ulama Andalus. Terus ulama mazhab Hanafi. Terus Ibnu Taimiyah. Nah, syarat-syaratnya apa? Nah, ini. Pajak dibolehkan dengan syarat. Nah, ini syarat-syaratnya kita lihat ya, kita perhatikan di sini. 1. Ada hajah atau kebutuhan real untuk suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Nah, jika ada maslahat untuk warga. Seperti kata Ibnu Abidin di sini ya. Ibnu Abidin itu berkata, pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Baik. Kedua, pemasukan negara dari jizyah, kharaj, dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain, kas Baitul Mal kosong. Ibnu Al-Arabi berkata, kas negara habis dan kosong. Nah, berarti syarat yang kedua, kas negara itu habis dan kosong. Nah, buktinya saja negara masih cari utang lah. Di sini tidak ada jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu harta yang ditarik dari ahli kitab yang tinggal di negeri Islam sebagai imbalan atas jasa keamanan dan perlindungan kepada mereka. Di masa khilafah Umar, besarnya jizyah itu sebanyak 1 dinar untuk 1 tahun. Jadi ada harta yang diambil dari ahli kitab, mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin dengan catatan mereka bayar jizyah. Ada ya, mereka tetap dengan keyakinan mereka. Tapi nanti ada jasa keamanan dan perlindungan, jadi mereka tidak boleh diganggu. Ya, mereka nggak boleh diganggu. Nah, itu namanya kafir zimmi di situ. Sudah ada jizyah yang mereka keluarkan. Terus ada kharaj. Kharaj itu adalah bagi hasil dari tanah yang dimiliki negara Islam dan digarap oleh ahli kitab. Ahli kitab garap, tetapi ini milik negara Islam, milik kaum muslimin. Ahli kitab yang garap, nanti ada ketetapan kharaj. Ya, jadi yang kedua, kas negara itu habis dan kosong. Ya, tidak ada pemasukan ya. Ya, tidak ada di sini, tidak ada pemasukan dari jizyah dan kharaj. Ya, terus bermusyawarah. 3. Bermusyawarah dengan ahlul hilli walaqdi, para tokoh agama. Ibnu Al-Arabi berkata, tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama. Lihat ya, bermusyawarah dengan tokoh agama. Karena tokoh agama itu punya penilaian sendiri, dia tidak hanya menghukumi oh ini baik gitu, tidak ada pertimbangan hukum, maslahat mudhar, dia itu timbang di sini. Yang mungkin yang lainnya tidak bisa menimbang seperti itu. Ya, bermusyawarah dengan tokoh agama. Tadi ya, Ibnu Arabi ya menyaratkan seperti itu. Ibnu Arabi menyatakan
bahwa menyatakan bahwa pajak boleh ditarik asalkan dengan adil dan bermusyawarah. Bermusyawarah dengan para ulama. Nah, itu syarat yang ketiga. Kita ada lihat nanti 6 syarat. Yang keempat, Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al-Haytami berkata, menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. lihat ya. Ditarik dengan cara yang adil. Hanya mewajibkan orang kaya dan mampu. Orang miskin nggak boleh ditarik. Misalnya orang miskin punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, tidak ditarik. Cuma ditarik pada orang kaya. Al-Haytami tadi berkata, menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu saja. Itu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokok dipenuhi dulu. Kalau orang miskin misalnya gajinya sekian, kebutuhan pokok dipenuhi dari gaji tadi sudah habis, ya nggak ditarik lagi karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi yang keempat ini, ingat syaratnya ditarik dengan cara yang adil, hanya mewajibkan orang kaya dan mampu saja. Jadi ini orang yang punya kelebihan harta, tadi disinggung oleh Al-Haytami, setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Terus yang kelima, pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah. Nah, sekarang distribusi pajaknya sekarang. Distribusi pajak untuk kepentingan yang telah ditujukan tidak boleh untuk kepentingan yang bersifat mewah. Syarat yang kelima. Terus, yang keenam sekarang. Adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain, penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata, pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang, maka pajak pun mesti dihapuskan. Karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat ini diambil cuma sekadarnya saja. Jadi ingat, ini perkataan Syatibi bagus nih. Saya langsung tuliskan perkataan Syatibi. Syatibi itu berkata, pajak ditarik atas dasar darurat. Ingat. Atas dasar darurat. Dan diukur seperlunya atau diambil sekadarnya. Nah, itu bahasa yang bagus. Diambil sekadarnya. Jadi kalau sudah terpenuhi ya sudah. Jika darurat telah hilang, maka pajak pun mesti dihapuskan. Pajak mesti dihapuskan. Coba lihat sini atau dengan kata lain tadi ya. Jadi penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap suatu negara dan bukan menjadi pemasukan tetap suatu negara. Itu maksud Asy-Syatibi tadi. Jadi penerapan pajak itu bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap suatu negara. Gitu ya. Ini pendapat yang bolehkan dengan 6 syarat. Jadi pajak dibolehkan dengan 6 syarat. Jadi ada 2 pendapat tadi Ustaz Ridwan ditawarkan atau sajikan ya. Ada yang mengharapkan secara mutlak dan membolehkan dengan syarat ya.
sepertinya beliau cenderung kalau masalah pajak ini pada pendapat yang kedua. Karena beliau tidak terlalu sanggah pendapat ini. Tapi nanti kita lihat bagaimana dengan pajak di negeri kita ini. Terus. Dalil-dalil pendapat yang membolehkan menarik pajak. Yaitu ayat-ayat tentang kewajiban berjihad, difa' dan tolak. Di antaranya firman Allah, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Anfal ayat 60. Nah, karena dibutuhkan untuk biaya, apalagi ini bukan kepentingan individu, ya maka boleh ditarik pajak tadi. Nah, terus kaidah al-maslahat yaitu jalbul masalihi wa dar'ul mafasidi. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudarat. Nah, lihat ya, alasan bolehnya tadi juga karena ada maslahat dan menolak mudarat. Ya, terus. Andai tidak ditarik pajak, maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudarat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur hidup orang banyak sangat besar. Maka mudarat tersebut diangkatkan dengan melakukan mudarat yang lebih kecil dengan cara menarik pajak. Nah, andai tidak ditarik pajak, maka mudarat dengan ketiadaan suatu negara, ya. Andai tidak ditarik pajak, maka mudarat dengan ketiadaan suatu negara, titik. Terus ada mudarat yang lebih ringan, yaitu menarik pajak. Berarti maslahat yang kita peroleh adalah keberlangsungan suatu negara. Ya, keberlangsungan suatu negara. Itu maslahat yang kita peroleh, keberlangsungan suatu negara. Nah, terus alasan yang lainnya lagi, dalil yang membolehkan lagi. Kias dengan menganalogikan kepada kasus di mana seorang wali atau orang yang dipercayakan untuk mengurus harta anak yatim boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya untuk kepentingan wali tersebut dengan cara yang ma'ruf atau baik. Nah, jadi ada yang memelihara anak yatim. Dengan catatan di sini ya, dia bukan orang kaya. Kalau dia orang kaya, nggak usah ngambil harta anak yatim tadi untuk kebutuhan dia. Atau tidak boleh dia memelihara anak yatim, dia yang makmur gitu, untuk kemakmuran dirinya. Anak yatimnya nggak makan, anak yatimnya kurang makan, nggak. Kalau di sini yang nyantuni atau maaf yang memelihara anak yatim ini ya butuh untuk mengambil dari harta anak yatim tadi, maka dibolehkan dia manfaatkan sekadar kebutuhan. Nah, ini dikiaskan juga dengan pajak tadi. Jadi pajak boleh ditarik seperti itu. Jadi alasan lainnya karena seorang wali, ya wali atau yang mengurus anak yatim ya, seorang wali anak yatim boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya. Namun dengan apa? Dengan cara yang ma'ruf. Nah, pajak itu dimisalkan seperti ini. Baik. Terus al-hajah. Al-hajah. Nah, jadi alasan yang lainnya karena ada al-hajah. Yaitu meningkatnya kebutuhan negara akan dana dari masa ke masa sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Juga dijelaskan dalam kaidah al-hajatu tunazzalu manzilat darurah ammah kanat aw khassah. Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum. Nah, suatu kebutuhan bisa disamakan. Nah, padahal cuma hajat tadi ya. Suatu kebutuhan atau hajat bisa disamakan
dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum. Jelasannya macam-macam tadi ya. Al-hajatu tunazzalu manzilatat darurah ammah kanat aw khassah. Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum ataukah khusus. Ya, masyarakat umum ataukah khusus. Jadi hajat tadi bisa berubah jadi darurat. Ya, tadi kan cuma sekedar hajat. Hajat itu istilah kita. Ini bukan kebutuhan primer. Ya. Tapi ini karena dibutuhkan masyarakat umum ataupun khusus, maka keadaan hajat tadi berubah jadi darurat, layaknya kita butuh kebutuhan primer. Yang kita bahasakan seperti itu. Nah, kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulan. Pada dasarnya, pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang kebijakan tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu, pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum. Baik, sekarang ya. Pada dasarnya, ini hukum asalnya ini ya. Pajak itu tidak dibolehkan dalam Islam. Titik. La yadkhulul jannah sahibu maksin. Ingat hadis ini saja. Tidak akan masuk surga ya para penarik pajak. Terus yang kedua, namun kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum. Ya. Kan tetapi pajak dibolehkan dengan syarat tertentu. Tadi ada 6 syarat ya. Yaitu 1, jika ada maslahat untuk warga. 2, kas negara itu habis dan kosong. 3, bermusyawarah dengan tokoh agama. 4, ditarik dengan cara yang adil, hanya mewajibkan orang kaya dan mampu saja, bukan orang miskin ditarik juga. 5, distribusi pajak untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh untuk yang bermewah-mewah gitu. Bangun gedung tinggi sekali untuk menunjukkan saja kita punya gedung tinggi ini yang tertinggi di dunia. Bukan, pajak enggak seperti itu, ada tujuan-tujuan penting saja. Terus Syatibi berkata yang keenam, pajak ditarik atas dasar darurat dan diambil sekadarnya. Kalau sudah terpenuhi ya sudah, enggak ditarik lagi, maka sifatnya temporer, bukan permanen. Sifatnya penarikan pajak itu sementara. Bukan permanen selamanya gitu, bukan. Nah, terus. Yang perlu didiskusikan dan dicari penyelesaiannya bersama oleh para ulama dan ulil amri adalah apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat? Apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat? Nah, itu tanda tanya. Jadi seakan-akan Ustaz Riwandi tadi membolehkan, namun ujung-ujungnya pertanyaan ini muncul. Nah, sekarang diterapkan di negeri kita bagaimana? Apakah sudah pas ataukah belum? Dengan syarat-syarat yang 6 tadi. Ya, maslahat untuk warga, kas negara itu habis dan kosong. Ya, taruhlah 2 ini masih terpenuhi ini. Bermusyawarah dengan tokoh agama, itu juga sudahlah. Terus ditarik dengan cara yang adil, hanya mewajibkan orang kaya saja. Benar seperti itu? Atau orang-orang miskin masih ditarik juga? Yang kelima, terus distribusi pajak untuk kepentingan yang telah ditujukan saja, tidak boleh untuk kepentingan yang bersifat mewah. Iya, seperti itu penyalurannya. Terus pajak ditarik atas dasar darurat. Ya. Dan bukan jadi pemasukan negara gitu. Pemasukan tetap suatu negara, bukan. Ini keadaan darurat ditarik. Jadi kalau mau terapkan syarat-syarat ini jadi boleh. Ya, tetapi kalau tidak terpenuhi ya berarti kembali ke hukum dasarnya tadi. Hukum asalnya tadi. Pajak itu tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Dibolehkan kalau terpenuhi syarat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Bisa juga tanya di luar materi ya, tidak masalah. Yang di WA bisa bertanya di 0812 281 85131. Semoga
Terus yang kedua bisa lewat telepon juga di nomor yang sama. Ya, dan nanti yang ketiga lewat Zoom, ini yang nanti kami dahulukan. Ya, baik. Dari Zoom silakan. Mungkin chat atau raise hand, monggo. Nah, Ustadz, Anda persilakan kepada peserta yang raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Aditya Dharma. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, saya mau nanya gini, Ustaz. Ini kan kita bicara penerimaan negara ya. Iya. Istilahnya kan ada pajak, tapi ada juga istilah lain tuh, Ustaz. Kayak misalnya retribusi gitu kan. Apakah ini perlakuannya sama gitu, Ustaz? Padahal namanya lain. Sama termasuk juga kalau di Arab Saudi kan waktu itu untuk umroh ada biaya gitu ya. Sekian gitu di charge. Apakah itu sebenarnya itu pajak juga gitu, cuman namanya beda gitu. Apakah itu diizinkan gitu, Ustaz? Kalau timbang-timbang yang ini tadi ya diizinkan karena kebutuhan gitu. Iya, sebenarnya kebutuhannya kan kayak misalnya kemarin di Arab gitu ya. Itu kan dia untuk membatasi apa namanya yang umroh ya biar nggak rame gitu kan ya, Ustaz. Iya. Kayaknya gitu sih yang saya baca. Apakah itu kan bukan untuk kebutuhan yang darurat ya? Itu boleh, Ustaz, seperti itu. Oh, bukan hanya itu saja, kebutuhannya banyak sekali kalau ini. Untuk yang ngurus-ngurus, untuk perkembangan fasilitas, ya kalau di Saudi ini banget itu. Dan kita jelas lihat ada perkembangan terus dengan kita bayar seperti itu kan. Nggak main-main mereka kasih fasilitas. Iya, benar. Real gitu loh. Apakah itu kan jadi apa namanya? Jadi kayak penerimaan tetap gitu, Ustaz. Setahu saya bukan hanya itu saya Saudi dapat ya. Dia dapat dari yang lain juga. Tapi kita tidak sebut itu pajak. Kayak iya, itu maksud saya itu. Iya, itu kayak nggak masuk pajak seperti ini. Iya, kalau istilah itu pengaruh, Ustaz. Maksudnya kalau di Indonesia ya, cara Indonesia. Misalnya kita masuk gitu kan, distribusi itu kan juga semacam itu juga, tapi istilahnya beda gitu. Apakah atau biaya materai ya? Apakah itu kan juga apa namanya? Enggak, itu sudah beda. Iya. Iya, makanya tapi itu pendapatan negara juga dengan ya mungkin pendapatan negara dari situ juga. Kalau pajak kan nggak mempertimbangkan kayak gitu. Pajak saya punya kendaraan dipajakin, saya punya tanah dipajakin gitu kan. Iya. Bukan kayak retribusi masuk, bukan. Mungkin saja dia misalnya di tempat rekreasi ya masuk ya pantai gitu ya. Ya kita nggak namakan itu pajak sih. Ya itu pemasukan Pemda tetapi bukan pajak gitu. Kalau pajak itu sifatnya kayak narik gitu saja ya. Iya, makanya kan jadi ada istilah-istilah. Iya, dari retribusi nggak masuk. Nggak masuk pajak gitu. Nggak. Jadi definisi pajak itu sebenarnya iuran wajib ya. Yang kalau kita mau lihat sih bentuknya ya zolim sebenarnya gitu aja. Jadi sebenarnya ada istilah. Jadi dia narik tetapi nggak punya peran apa-apa gitu loh. Misalnya ada penulis dia hasilkan karya buku gitu ya. Dari hasil tulisannya ini ditarik pajaknya. Jawabannya kan mudah. Emangnya yang narik pajak ini punya peran serta apa dalam tulisan ini sehingga dia dapat penghasilan berapa persen dari situ? Iya kan? Dia punya peran serta apa gitu? Kan peran sertanya nggak ada. Tetapi kalau misalnya masuk pantai kemudian ada biaya retribusi, ya memang pemerintah fasilitasi pantai tadi, jalan ke situ, habis itu fasilitas yang ada di pantai ya untuk hidupi masyarakat situ juga, kan beda. Iya sih. Tapi ya kayak pajak di Indonesia juga kan pemerintah kan bicara ya nanti itu buat jalan juga gitu kan. Nah, buktinya aja jalan juga masih utang juga nggak pakai. mau bilang jalan dari pajak ya pajak utang juga. Mau bangun bandara utang juga ya kita serba kurang memang. Tapi masalahnya ada alasan-alasan yang lain kenapa orang miskin juga ditarik. Itu aja simple. Ya. Kalau zakat kan jelas ketentuannya ya. Oh nisab dulu nih. Ya. Kalau pajak kan nggak kayak gitu. Ya. Sudah. Hari-hari juga
berurusan sama pajak juga. Kamu punya kendaraannya, sudah kendaraanmu kena. Padahal saya butuh kendaraan karena saya ini, ya saya miskin, tapi misalnya saya miskin, saya butuh itu. Masa kena juga gitu. Kalau zakat kan enggak, dia perhatikan dulu. Ya, mungkin maksud saya juga ada beberapa pajak yang memperhatikan kategori itu kan, kayak PPh 21 karyawan. Nah, bisa. Kan, kalau yang tinggi kan Iya. lebih tinggi, kalau yang kecil bahkan ada yang nggak kena sama sekali gitu. Yang jelas kita bayar, Pak, gitu aja deh. Yang jelas kita bayar. Nah. Maksud saya apakah setiap kategori itu sebenarnya harus dibahas, oh ini pajak yang boleh secara Islam gitu ya, setiap kayak PPh 21 kan ada jenjangnya gitu kan. Dari sisi kayak PPN semua orang kena gitu 10%. Gitu kan. Iya, dari sisi bayar atau kita penuhi pajak tadi, iya. Tetap bayar gitu. Nah, namun dari sisi orang yang menarik, ya ini jangan zolim. Nah iya itu juga. Nah, jadi dari sisi kita rakyat tetap bayar. Bayar itu tetap dibayar pajak tadi. Jangan mengelak dari pajak, malah kita nggak punya kekuatan, kita kalah di situ. Tetap bayar. Gitu ya? Iya, ya Ustaz. Iya. Mungkin diskusinya. Iya, diskusi lahir ya. Baik, satu lagi silakan. Tafadholi kepada Ibu Sylvia Haidir, silakan dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustaz, ini yang kemarin masalah SIM itu yang tadi malam ada SIM. yang nanya, SIM-nya kenapa ya, kemarin? Kemarin suami saya ikut ngambil SIM, cuman udah beberapa kali tes kan dia ada tes menulisnya lulus. Habis tes kendaraan itu kan susah banget Ustaz, jatuh walaupun kita udah nyampe tahap terakhir, satu tiang aja yang jatuh itu harus ulang lagi, sedangkan jadwalnya itu kadang bentrok sama suami saya harus berangkat kerja gitu kan. Setelah 3 kali tes akhirnya polisinya bilang, ya udah deh Pak, bayar administrasi aja 50 nanti keluar SIM-nya gitu. Iya 50 itu untuk sogoknya itu, Bu. Itu gimana? Tetap tes dan sebenarnya tes itu ya. Sebenarnya mudah banget kok. Yang penting gearnya nggak buat, jangan pakai gigi 2, gigi 3 gitu. Gigi 1 aja, jalannya pelan. Angka 8 itu mudah untuk muter, nggak usah muter-muter ini nggak sulit-sulit banget kok. Kita aja yang kurang strategi gitu. Nah, dan alasannya tadi sibuk kerja. Yang lainnya juga sama juga. Ada yang harus luangkan waktu untuk itu ya, penuhi aturan aja gitu. Ya soalnya udah 3 kali tes, akhirnya karena ditawarin gitu ya udah diambil. Kalau saya itu tesnya itu yang gagal tes tertulis malahan. Kalau tes kendaraan bisa gitu ya, saya ulang kali. Saya tes 2 kali apa itu. Terus tes kedua lolos, uang dikembalikan, nggak ada sama sekali sogok gitu. Saya nggak mau, ikut prosedur aja. Padahal bisa di tes pertama saya sogok juga bisa. Sudahlah, saya sibuk banget nih, nggak ada waktu ini ya, bisa aja ya, tapi ya gimana lagi, penuhi aturan aja kan. Kalau nggak lulus kan uang balik, Bu. Uang balik itu nggak dipotong-potong. Nggak tahu ya di daerah lainnya kalau nakal-nakal ya polisinya ya. Wallahu alam gitu ya, Bu ya. Satu lagi Ustaz. Kalau sholat sunnah sebelum zuhur itu kan 4 rakaat itu yang itunya Ustaz. Iya, betul. Itu langsung 4 rakaat bisa kita kerjain langsung di 1 takbir atau harus dipotong 2 rakaat Ustaz? Bisa milih 4 langsung, bisa milih 2-2. Yang afdol 2-2. Ya. Kalau yang 4 tuh pakai tahiyat. Tidak boleh pakai tahiyat awal, tidak boleh mirip dengan sholat wajib. Iya, kalau ada tahiyat awal kan mirip sholat wajib, nggak boleh. Asalnya sholat sunnah dibedakan. Saya kira saya Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, ada lewat chat dulu, Bu. Nah, Ustadz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya perusahaan yang tidak melaporkan beberapa bagian pendapatan dikarenakan transaksi dengan pembeli yang tidak mau membayar pajak atau PPN? Apa perusahaan nggak mau?
Coba diulang. Apa hukumnya perusahaan yang tidak melaporkan beberapa bagian pendapatan dikarenakan transaksi dengan pembeli yang tidak mau membayar pajak atau PPN? Bisa saja ya dia itu kalau laporkan jujur apa adanya nggak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Kadang mungkin ambil ini kan ada yang pakar dalam melaporkan pajak juga gitu. Bisa minta saran-saran mereka juga. Gimana biar bisa seminimal mungkin gitu. Kan ini kan ditarik paksa sebenarnya. Terus kita bisa dapat seminimal mungkin itu bagaimana? Untuk potongan pajaknya gitu, dapat pajaknya. Nah, itu juga lebih bagus bisa tanya pada pakar gitu. Nggak masalah, nggak manipulasi kok. Cuma cari yang paling minimal gitu biar nggak kena banyak gitu. Bisa. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Nah, Ustadz, selanjutnya Ustadz izin bertanya. Suami yang bekerja di kantor pajak sudah diingatkan akan haramnya bekerja di kantor pajak. Ya. Namun dengan dalil ada ulama yang mengatakan pajak itu bukan pungutan liar dan jika tidak ada orang muslim yang akan mengelola pajak, siapa yang akan mengelolanya? Maka suami pun tidak mau pindah. Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau dibilang itu pungutan resmi, iya betul pungutan resmi. Masalahnya itu bukan pungutan resmi atau pungutan liar, tetapi masalahnya itu ada kezoliman ataukah tidak gitu. Nah itu yang jadi pertimbangan, bukan masalah di situ itu ada liar resmi atau tidak gitu. Kalau kayak begini, bank juga itu resmi, bank itu resmi, ya. Dia berikan pinjaman kredit, dia berikan pinjaman utang, ya kan? Tapi di situ kan ada ketentuan, syariat punya ketentuan lain. Mau diresmikan, mau punya izin kayak apa kayak ya sama. Sama juga dengan misalnya rentenir ya dia pakai nama leasing kayak apa kayak gitu. Sama juga resminya dia bukan berarti jadi produknya jadi halal gitu, enggak. Tetap jadi masalah kalau itu melanggar ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Nah, silakan ada lagi? Nah, Ustadz, satu lagi ya. Pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh tim beserta kaum muslimin. Ana ingin bertanya, Ana seorang akhwat. Saat ini Ana masih bekerja di kantor pajak dan tempat anak bekerja pun jauh dari rumah, sehingga anak harus safar tanpa mahram. Anak ingin untuk segera resign, namun orang tua masih awam dan ayah juga tipe orang yang keras, sehingga anak berencana untuk menunggu menikah terlebih dahulu sebelum resign agar alasan kebutuhan anak untuk resign semakin kuat. Yang ingin anak tanyakan adalah apakah kondisi anak yang menunda-nunda resign ini salah Ustadz dan apakah saya berdosa atas hal tersebut? Ya baik, saya kasih solusi saja. Mudah-mudahan segera dapat jodoh kalau memang alasannya itu paling logis ya dan tidak menyakiti orang tua ya. Yang kedua, kalau bisa sih sudah ancang-ancang gitu, sudah ancang-ancang resign dari sekarang saja tanpa menunggu mau menikah gitu loh. Itu lebih aman dalam hal ini ya, karena kalau menunggu sampai menikah ya jodoh juga belum ini. Namun kalau memang kesulitan dalam itu saya bisa bantu. Mudah-mudahan ini jadi alasan bisa dapat ACC nanti dari saya untuk dapat jodoh. Lewat Biro Jodoh Rumaiso. Nanti hubungi saya Bunda Liski langsung ya. Mudah-mudahan bisa dibantu. Beritahu alasan tadi. Bilang ini darurat, saya butuh segera dapat jodoh. Bisa catat nomor Bunda Liski sebentar. 082242 74 kali 33. 0822 42 74 kali 33. Gitu Nji. Nanti hubungi, beritahu alasan ini, harus kasih tahu alasan kuat ke beliau, terus beritahu rekom dari saya gitu. Baik, saya baca dulu dari WA, silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Karena dulu si A belum tahu, ini pertanyaan terusan. Ya. Bagaimana hukumnya jika seseorang dapat bantuan uang untuk beli buku, tetapi digunakan untuk membeli yang lain? Lalu bagaimana jika uangnya sudah habis, Ustadz? Sesuai amanat ya. Adul amanati ila ahliya. Ya,
tunaikan amanat pada yang beri amanat gitu. Kalau amanatnya cuma buku, ya buku saja, tidak dipakai untuk yang lain. Ya, terus. Dulu sebelum saya tahu kalau ulang tahun itu bukan acara orang muslim, Ya. adik saya memberikan hadiah sebuah jam. Ya. Apakah saya boleh memanfaatkannya, Ustadz? Ya, karena hadiah barangnya itu asalnya zatnya boleh, tapi menyatakan tidak mendukung itu ya kita tidak dukung. Sehingga kalau dikasih awal dulu ya nolak ya. Tapi kalau sudah terlanjur diterima ya silahkan dimanfaatin. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon? Angkat ya. Kalau ada angkat ya. Ya. Baca lagi WA lagi silakan. Apakah pengajar ilmu pajak juga tidak diperbolehkan, Ustadz? Dia boleh ngajar tapi menjelaskan yang haram. Kayak tadi, saya jelaskan pajak tadi itu jelaskan haram. Kalau dia nyatakan kebolehan, nah itu nggak boleh. Dia tidak boleh ngajar ilmu semacam itu. Terus. Bagaimana membeli mobil atau motor hasil tarikan dari bank untuk digunakan atau dijual kembali? Apakah haram, Ustadz? Tarikan dari motor lelang atau mobil lelang misalnya ya. Kalau itu dari bank, banknya cuma sekadar supaya utang bank itu lunas sampai harga itu jatuh. Misalnya seharusnya motor ini di pasaran dengan keadaan seperti ini dijual 15 juta. Tapi ada utang 10 juta, akhirnya dapat motor tadi dengan harga 10 juta saja. Utang lunas gitu. Nah ini nggak boleh, zolim. Karena masih ada 5 juta itu hak dari yang punya motor. Ya, ini zolim karena cuma sekadar untuk utang lunas kemudian motornya itu laku. Itu nggak boleh. Jadi dibolehkan lelang seperti itu tetapi dengan harga yang wajar. Wallahu a'lam. Terus. Bagaimana kami yang bekerja di perusahaan untuk mengurus perpajakan? Dalam keadaan terzolimi seperti ini harus ngurus malahan. Ya, karena kewajiban jadinya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan seperti itu dia punya konsultan pajak, kita manfaatkan itu ya untuk bisa meminimalkan pembayaran pajaknya gitu biar tidak terlalu dikejar-kejar juga oleh pegawai pajak karena pegawai pajak biasa cari mana titik salahnya, mana titik ininya gitu, mereka tahu salah-salahnya di mana gitu. Nah, terus teleponnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Erik di Ambon. Iya, silakan. Izin bertanya, Pak Ustadz. Iya, monggo. Ini pekerjaan yang ada hubungannya dengan 3 pekerjaan tadi itu mana yang diperbolehkan ya Ustadz ya? Apa itu? Pertama itu orang yang bekerja di Pemda tapi di bagian Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian yang kedua Satpam di Direktorat Jenderal Pajak. 3. Terus yang ketiga itu pegawai bea cukai tapi pekerjaannya bukan di bagian pemungut biayanya Ustadz, tapi di bagian pencegah penyelundupan narkoba dan barang-barang ilegal gitu. Bagaimana mana yang diperbolehkan Ustadz? Yang paling ringan yang pertama. Karena dia masih ada pendapatan daerah itu dari retribusi, bukan semuanya dari pajak. Masih ringan yang pertama. Kalau kedua, ketiga sudah mendukung langsung. Iya. Meskipun itu ada pajak tanah itu Ustaz, pajak PBB itu. Iya, tapi kan ada yang lainnya lagi gitu. Mungkin dia tidak di bagian yang itu bisa. Nggak semua dia urus ya. Misalnya dia ngurus retribusi ke tempat rekreasi di Ambon, ada pendapatan dari yang lain-lainnya juga ada yang masih boleh. Iya, sama satu lagi Ustaz. Iya. Apakah kan bank itu kan kalau transfer ke sesama bank itu sesama yang satu jenis itu kan gratis Ustaz. Iya. Misalnya dari bank BRI ke BRI. Iya. Nah, ini ada bank itu menggratiskan antar bank. Cuma dia mewajibkan minimal menabung 1 juta. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Pakai flip ini ya? Pakai Genius, Ustaz. Ketika transfer ke bank lain tidak kena? Tidak kena asal dia saldonya 1 juta ke atas. Ketika ini ada biaya, tidak ada biaya transfer sama sekali, tapi uang tidak sekian ada. Nanti transfer sekian juga gitu? Iya, jadi misalnya transfer 500.000 ya 500.000 itu yang terpotong karena saldo dia di atas 1 juta. Tapi kalau di atas 1 juta dia dapat
biaya admin tetap bayar biasa. Masih boleh. Oh, masih boleh, siap. Iya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Waalaikumsalam. Baik, dari WA lagi silakan. Bagaimana jika suatu negara pemasukan terbesarnya dari pajak, sedangkan itu pun masih kurang untuk mencukupi membiayai kehidupan warganya? Tadi ya, kalau masih kurang ya kebutuhan gitu. Tapi ada syarat-syarat yang lainnya tadi dari yang 6. Kalau mau terapkan syarat 6 tadi berlaku semuanya. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, Ana persilakan kepada yang raise hand, silakan Bapak Ibnu Sudrajat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana nih kerja di konsultan pajak. Nah, Ana ini Kerja di konsultan perpajakan. konsultan pajak, ya. Terus? Ya. Ana ini kan mengerjakan perpajakan klien Ustaz ya. Ya. Biasanya ini Ana tidak membuat sesuai dengan laporan aslinya, karena pasti ada oknum pajak yang akan memeriksa. Ya. Nah, biasanya itu oknum ini akan meminta biaya-biaya di luar peraturan yang berlaku di Indonesia. Oh. Nah, dengan biaya itu biasa kita negosiasi supaya angka yang kita bayar itu nggak lebih besar daripada yang seharusnya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Saya membuat asal ikut dosa juga Ustaz? Akhirnya dia disogok berarti. Ya, jadi dia gini, misalkan dia membuat tiba-tiba kita kena pajak itu hutang 1 juta. Nah, dia bilang begini, lebih baik 50 juta aja deh kasih ke saya. Seperti itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh Ustaz. Iya, Bapak mau menguatkan dia nanti. Jadi kalau mungkin misalkan mau ini hitung seminimal mungkin. Yang penting nggak kayak gitu deh. Yang penting nggak sogok-sogok. Yang jadi konsultan pajak disarankan hitung seminimal mungkin yang kena gitu aja. Ya betul, walaupun gini, masalahnya adalah oknum ini kadang saya sudah jujur pun tetap diperiksa, makanya kita buat seminimal mungkin Ustaz. Ya terus, tapi dia masih minta itu. Tetap masih minta juga. Ya Kita, sudah, kasih dia. Kalau terpaksa kasih dia uang untuk dia uang haram gitu, karena keterpaksaan. Dia sudah narik zolim terus mau seperti itu lagi. Ya, malah ini ada kasus terakhir, dia ini membuat saya punya klien itu ada hutang pajak. Dia bilang saya ada masalah tidak lapor segala macam, tapi bukti-bukti sudah lengkap, sudah ada semua. Nah, akhirnya ujung-ujungnya seperti ini. Dia mau dimutasi di daerah lain, tapi minta tolong sediakan saya 1 kamar kos-kosan selama 1 tahun. Dan pinjaman motor selama 1 tahun. Seperti itu Ustaz. Jadi tujuannya untuk masalah pajak saya ini dihilangkan, tidak ada masalah, kosong, jadi jernih, jadi clear. Tapi yang kita biaya selama 1 tahun, biaya sewa kosan sama dengan motor. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, otomatis secara hitung-hitungan kalau saya misalkan bayar ke negara atau tagihan seperti yang dia minta 100 juta, dan kalau misalkan saya cuma bayar sewa kos dan motor itu tidak sampai 100, hanya paling 40-an gitu Ustaz. Mendingan ngurus ini aja deh, ngurus resmi aja deh, nggak lewat dia. Masalah kan dia AR-nya. AR itu kan akun representatif, jadi mau kamu dia yang aktif gitu Ustaz. Iya, saya takutkan nanti dia kena masalah dan nanti yang harus bayar pajak juga terseret juga. Ini sih sudah terjadi. Kebetulan saya sudah penuhi permintaannya dia, dan memang masalah pajaknya sih hilang, tidak ada sama sekali di AR yang barunya itu. Ya sudah terlanjur ya gimana lagi? Karena jujur sampai saat ini masih ada aja oknum-oknum yang kayak gitu Ustaz. Itulah zolimnya pajak itu di situ itu banyak manipulasi macam-macam ya. Yang konsultan ini lebih tahu daripada saya. Betul, kadang kita jujur pun masih kena juga sama dia. Iya, saya aja tunaikan itu aja bayar yang SPP tahunan atau yang bulanan itu jujur aja tetap masih dikejar juga. Kita bilang kendaraan kayak gini tetap dia cari terus, dia bilang ini kurang kerjaan aja dia ini, kayak nggak percaya aja kita yang laporin gitu.
Betul Ustaz. Betul. Kalau sudah laporin jujur itu, ini apa adanya, tapi ini masih kejar aja. Ini maksudnya apa gitu kan? Konsultan tahu lah. Benar Ustaz, seperti itu. Makanya saya ada yang biasanya ngurus nih ya, dia sudah tahu trik-triknya gitu. Kita nggak manipulasi, nggak laporkan apa adanya. Gitu. Itu dia. Apa adanya pun kita masih korek-korek istilahnya, ada aja. Kalau terpaksa baru nanti urusan dia dengan Allah ya. Punya hak kita terpenuhi lah, nggak dikejar-kejar lagi. Kalau terpaksa kasih sogok baru itu pilihan terakhir. Betul ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Naam, tafadholi kepada Ananda, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan dulu kuliahnya di salah satu perguruan tinggi kedinasan tentang keuangan. Saat ini saya sudah bekerja, tapi saya tidak bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai. Hanya saja banyak teman-teman saya yang bekerja di pajak dan biaya cukai. Nah, itu bagaimana hukumnya kalau saya menerima hadiah dari mereka, itu apakah boleh saya manfaatkan atau bagaimana? Menerima hadiah di sini nanti dirinci. Kalau itu murni dari pekerjaan haram ya tahu ini, dia misalnya bilang ini saya dari gaji pajak saya, terus ini hadiah untuk kamu gitu. Berarti murni dari yang haram gitu, maka tidak boleh diterima. Tetapi kalau itu masih bercampur, dia punya penghasilan yang lain, masih bercampur halal haram, itu masih boleh. Baik, satu lagi Ustaz kalau boleh. Ya. Bagaimana hukumnya bagi seorang auditor? Kan auditor itu biasanya mengaudit laporan keuangan, tapi setiap laporan keuangan itu biasanya ada tertera pajaknya berapa. Nah itu apa hukumnya seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang ada pajaknya? Enggak masalah. Ya, yang tadi seperti yang konsultan itu diskusi dengan saya tadi, ya hitung apa adanya, buat seminimal mungkin gitu, tidak perlu besar-besar juga, laporkan seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi, baik, satu lagi dari itu Raisan, monggo. Naam, tafadholi kepada Sayyidah, Ibu Sayyidah, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau bertanya tentang pajak. Ya. Juga kan kami punya restoran, nah itu kami mengenakan pajak 10% Ustaz. Iya. Pajak restoran. Iya. Nah, itu ditambah dengan biaya service tax 5% gitu Ustaz. Itu boleh nggak ya kayak gitu Ustaz? Service tax untuk apa? Ya pelayanan gitu Ustaz. Pokoknya ya untuk pelayanan makan di tempat, karena makan di tempat kan jadi ada yang melayani ya setiap pesanan pelayan itu kan ada yang bawa untuk minuman, ada yang nanti makanan. Berarti yang 10% itu diserahkan kemana? Yang 10% tadi? Ya pemerintah Ustaz, kan PPN. Terus kalau service tax? Ya kepada kas kita Pak, apa Ustaz? Boleh. Boleh gitu ya. Iya, enggak masalah. Jadi ada pelanggan yang komplain juga, misalnya besar amat, jadi kalau kami makan 1 juta di sini kan jadinya 1 juta. Nah, kalau gitu masukin aja di biaya ini pembayaran makanannya gitu, lebih aman. Oh gitu. Iya, include aja. Jadi include, jangan disendirikan, include aja Bu. Oh gitu. Tapi kalau yang 10%-nya tetap ya untuk memisahkan. Iya, kalau itu aturan pemerintah gitu, penuhi aja. Oh, satu lagi Ustadz boleh? Iya. Berhubungan nanti ini. Iya. Jadi saya kan restoran saya ini ingin bekerja sama tuh dengan warung-warung atau misalnya orang yang jualan makanan juga gitu. Iya. Nah, jadi makanan saya kerjasamanya gini Bu, saya beli karena enak gitu Ustadz, mesin makanan orang-orang yang ini. Saya beli misalnya kalau ada untuk khusus delivery aja Ustadz gitu. Jadi kalau ada yang pesan misalnya makanan A, itu langsung pesannya dengan warung si A gitu misalnya yang membuat, tapi saya untuk harga jualnya itu menurut saya, misalnya saya beli dari dia, ibu itu kan jualnya 10.000, tapi karena orang yang delivery itu pesanannya itu lewat restoran saya, jadi harganya jadi 15.000 gitu Ustaz. Ya. Boleh nggak sih saya ngambil 5.000-nya gitu? Ibu yang pasarin?
Iya. Boleh. Jadi orang-orang taunya Pesan ke ibu. belinya itu dari saya. Iya boleh. Tapi yuk ngambil makanannya dari orang gitu. Boleh. Boleh ya Ustaz. Boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ya. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik, Ummu Abdurrahman itu ada. Naam, tafadhali kepada Ummu Abdurrahman. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sebagai dokter kan perlu SIP ya Ustaz ya. SIP itu apa Bu? Surat izin praktek. Iya. Nah di 3 tempat Ustaz. Nah itu berlaku di rumah sakit maupun di praktek pribadi atau klinik. Iya. Nah untuk rumah sakit kan wajib untuk yang pertamanya. Nah untuk di klinik karena kita rame-rame berapa orang dokter gitu, jadi hanya ada satu dari, misalnya kita berlima di klinik itu, hanya ada satu yang bikin SIP-nya, si pemilik klinik ini. Ya. Nah, padahal negara mewajibkan kita punya SIP itu, cuman kita sengaja nggak bikin SIP untuk di klinik, supaya nggak bayar pajak, Ustadz. Itu boleh nggak ya? Ini Bu Aziza nih bukan? Iya, Ustadz. Kenapa kalau nggak sendiri-sendiri Bu? Berat biayanya? Ya di klinik tadi? Digabung semua. Jadi pendapatan di semua rumah sakit atau klinik itu digabung semua, terus langsung dipotong pajak. Ya kalau nggak kena masalah nggak apa-apa lah Bu. Karena kan katanya yang tidak boleh itu manipulasi angka. Merubah angka 10 jadi angka 5. Enggak kan? Kalau seminimal mungkin deh gitu. Enggak melaporkan masalah. Ini kan laporkan kan, tapi dibuat minimalis. Bukan. Kalau contoh dari asatid yang lain gitu ya, yang saya pernah dengar gitu ya Ustadz, misalnya kita punya mobil 5. Merah, kuning, hijau gitu ya. Terus orang pajak nanya, yang mobil ibu yang mana? Saya cuma bilang yang merah. Kuning hijaunya nggak saya sebutin, nggak apa-apa gitu. Kalau yang kuning hijau atas nama siapa? Atas nama saya semua. Saya punya mobil 3 nih, Ustadz, merah. Iya, berarti kan kena pajak 3 berarti. Kan karena saya nggak laporkan, Ustadz. Enggak, harusnya pakai nama lain aja. Biar enggak. Orang lain bukannya nipu berarti gitu, Ustadz. Enggak, keluarga saya kok atas nama istri, atas nama suami, atas nama anak bisa kan? Atas nama Simba. Oh, Masya Allah, kalau begitu lebih mudah. Oh, ya. Iya kan ada masalah apa gitu? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang manipulasi, yang menipu itu benar-benar kalau merubah angka ya. Kan cuma atas nama saja. Jadi ini mobil ini atas nama saya, yang ini atas nama istri, ini atas nama Simba, ini atas nama. Ya apa ada masalah gitu? Enggak, saya enggak paham. Jadi saya bertanya itu. Dia kan sendiri, kalau sendiri kena lebih ini kan lebih besar. Kalau yang pemahaman itu saya pun baru sekarang bisa memahami Ustadz bahwa misalnya ada pencuri ke rumah kita, kita nyimpan uang di lemari besi sama di bawah keramik misalnya ubin. Datang pencuri, mana uang kamu? Ya udah kita jarahin yang di lemari aja, jangan semua gitu loh. Ibaratnya begitu. Iya pintar juga. Itu kan beda, ini todong langsung. Ini kan pemeriksaan beda lagi gitu. Enggak, kalau ini benar-benar maksudnya konsultan pajak itu kan halal pendapatannya supaya dia bisa mengecilkan pajak kita dengan cara-cara yang halal gitu ya Ustadz. Nah salah satunya begitu, nggak melaporkan semua gitu loh. Iya. Nah cuman kan. Iya selama nggak dikejar-kejar aja deh. Kan kalau saya tuh terkaitnya sama SIP tadi Ustadz, bahwa negara mewajibkan dokter itu punya surat izin praktek. Nah, saya sengaja nggak bikin surat izin praktek di klinik pribadi supaya memang nggak bayar pajak itu Ustadz, tujuan utamanya. Iya, minimalis aja Bu, nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa ya, Insya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Ustadz. Kayaknya tanya ke Ustadz Irwandi juga sama aja deh. Kan Ustadz Irwandi bilang yang itu, yang nyontoh-nyontohin itu Ustadz. Iya sudah berarti. Nah, saya nggak nanya yang SIP-nya, cuman cara cara berpikirnya, ya ada celah-celah
konsultan pajak itu mengerti, salah satunya itu tidak melaporkan semua harta kita gitu loh Ustaz. Iya, ya bisa juga. Iya. Ya udah Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, waalaikum. Baik, satu terakhir itu siapa itu? Kepada Bapak Ramadan Lamadi. Ya, silakan. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya, bukan izin bertanya sih, Ustaz, saya mau izin kemarin kalau pada saat ini Ustaz kajian yang masalah hukum gambar sama itu foto itu, saya ada sempat ini rekam Ustaz punya yang ditanya oleh ini yang ada yang bertanya ke Ustadz kalau apakah boleh memajang foto itu. Saya sempat rekam layar. Saya boleh izin nggak saya rekam itu untuk saya kasih lihat ke. Nggak masalah kalau videonya, nggak masalah, yang nggak boleh dipajang. Biar ini Ustadz, maksudnya kan itu kan juga ada dalil yang Ustadz sampaikan itu sekitar 1 menit. Saya bisa kasih share ke orang tua saya biar orang tua saya melihatkan biar. Oh jangan, pelan-pelan, jangan kayak begitu langsung, nanti orang tua sulit terima. Enggak, maksudnya saya simpan saja Ustaz. Simpan aja, tapi nanti ada waktunya, jangan langsung, ya. Oh ya, Ustaz. Ya. Sama boleh Iya. satu pertanyaan Ustaz. Iya. Ustaz, kemarin bulan lalu saya kan jual sepeda saya Ustaz. Terus pada saat saya menjualnya ada yang beli, tapi dia nggak ini Ustaz. Dia nggak tanya ini sepedanya ada lecet apa atau apa. Saya baru mau kasih tahu, dia datang, dia kasih uang terus sudah pergi. Saya baru mau kasih tahu nggak, langsung dia jalan. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Saya baru mau kasih tahu ini lecetnya itu gini di sini, terus ini saya belum servis, tapi dia datang langsung dia kasih uang, bayar, langsung jalan Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya nanti kalau dia komplain baru nanti jenengan kasih sesuatu ke dia gitu ya. Tapi sampai sekarang dia belum komplain Ustaz, sudah 2 bulan. Ya berarti aman-aman saja. Oh ya sudah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik, satu lagi dari chat sebelum saya tutup. Nah Ustaz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Bismillah Ustaz, keluar dari tema. Jika kita bekerja sama membuat usaha dengan non-muslim Yahudi, bagaimana Ustaz? Non-muslim Yahudi kerjasamanya apa dulu? Tetap kalau untuk bisnis macam-macam dahulukan muslim dulu ya. Ya, satu lagi Bu. Dari chat ya. Ada dari chat lagi? Nah, Ustadz, pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berbicara setelah wudhu? Berbicara setelah wudhu diperbolehkan? Masih dibolehkan. Saat wudhu pun masih dibolehkan. Baik, terakhir. Iya, satu lagi. Ada lagi Ustadz. Apakah niat mandi wajib haid dan junub boleh digabung Ustadz? Jazakallah khairan. Apa maksudnya? Kalau setelah darah berhenti hubungan intim terus mandi haid dengan junub sekaligus nggak boleh. Ya, karena hubungan intim hanya dibolehkan ketika darah berhenti terus istri mandi. Ya, istri mandi baru kemudian hubungan intim, baru mandi lagi. Tapi kalau ini digabungkan antara haidnya sudah berhenti darahnya nih, belum mandi, sudah sekaligus dengan junub aja deh, dia hubungan intim langsung dengan suami, nggak boleh, itu melanggar ayat. Ya, itu tidak dibolehkan. Baik, terakhir di WA silakan. Apa hukumnya memanipulasi pembayaran pajak? Misalnya setelah dihitung ternyata harus bayar pajak 12 juta. Lalu perusahaan ini meminimalkannya menjadi kurang dari 5 juta dengan alasan tidak ada keuntungan yang didapat. Tetap laporkan apa adanya dulu, nanti sambil konsultasi ke konsultan pajak yang lebih mengerti ya. Ya, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Suaranya ketutup, gak kedengaran. Coba di unmute sebentar. Ya, baik, ada satu lagi dari Zoom. Maaf Ustadz, suara Ustadz tadi nggak ada yang waktu jawab pajak tadi. Tadi dia jawab sama dia tanya tentang apa tadi?
Apa tadi? Boleh nggak dikecilin, dimanipulasi? Nah, boleh nggak dikecilin atau dimanipulasi? Kalau saya sih milih tetap laporkan apa adanya dulu, tapi kalau konsultan pajak bisa ada celah-celah untuk itu, nanti tanyakan aja sama konsultan. Konsultan lebih ngerti daripada saya, ya. Mereka lebih ngerti nanti untuk ngatur itu. Ya, daripada tadi ada yang nanya nanti kena sogok, disuruh bayar ini, bayar itu. Kalau bisa diminimalkan kan lebih bagus. Ya. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok pagi itu tentang ya Bulughul Maram ya, kitab Thaharah, dan besok malam masih seputar biro jodoh. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.